Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan bahas terkait strategi pasar dalam chapter dalam mata kuliah strategi kebijakan pemasaran. Oke. Dalam strategi pasar ini nantinya kita akan belajar 5 strategi pemilihan pasar, ya, penetapan pasar, hingga akhirnya penghapusan pasar. Ya. Jadi kenapa strategi pasar ada spesifik tersendiri dalam strategi kebijakan pemasaran ini, di mana ini terkait dengan segmentasi, targeting, and positioning, pasar pilihan yang kita pilih, coverage pasar yang akan kita lakukan, coverage lokal hingga internasional, dan keputusan strategi penghapusan pasar karena pasar tersebut sudah kurang menguntungkan bagi perusahaan. Oke, baiklah. Strategi pasar ada 5 strategi yang akan kita bahas. Semoga bisa cepat. Yang pertama adalah strategi cakupan pasar. Yang kedua strategi geografis pasar, lebih ke geografisnya. Yang ketiga memasuki pasar, strategi komitmen pasar, dan market dilution strategi. Yang pertama adalah strategi cakupan pasar. Strategi cakupan pasar ini terkait dengan segmenting, targeting, and positioning, dan kita menetapkan target market kita. Target market kita apakah target pasar tunggal, target multi pasar, atau secara keseluruhan. Strategi pasar secara keseluruhan. Semua target market kita menjadikan target market keseluruhan pasar. Strategi yang pertama, strategi pasar tunggal ini biasa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki resource kecil, ya, sumber daya yang cukup terbatas, sehingga dia akan memilih pasar tunggal yang memungkinkan bisa dia fokus melayani pasar tersebut sehingga berhasil dalam persaingan. Sebenarnya ini kalau pasar tunggal lebih menghindari persaingan dengan perusahaan besar, ya. Biasanya perusahaan kecil biasa menggunakan strategi pasar tunggal ini. Dia akan mencari ceruk pasar, unique niche, atau pasar yang memang belum banyak produsen melayani ceruk pasar tersebut. Sehingga segmen itu harapannya bisa dilayani dengan baik oleh usaha kecil yang memiliki sumber daya yang terbatas ini. Ya, memang kelebihannya dia bisa fokus melayani pasar dengan sungguh-sungguh meskipun terdapat kesulitan ya pada mulanya, karena memang kita harus memilih ceruk pasar tunggal yang memang tidak diminati oleh produsen-produsen yang besar, menghindari persaingan dengan perusahaan yang telah mapan. Jadi kelebihannya kita menghindari persaingan karena dengan sesuatu atau ceruk pasar yang tidak diminati oleh perusahaan yang mapan atau besar itu, kita akan jauh dari persaingan mereka. Yang kedua, strategi multi pasar. Strategi multi pasar ini dia akan memilih beberapa dari segmen pasar yang mereka bersedia melayani pasar-pasar tersebut. Strategi multi pasar ini di kelemahan strategi pasar tunggal sebenarnya jika preferensi selera konsumen berubah di pasar tunggal itu resikonya besar sekali, ya. Itu selain kelemahan dari pasar tunggal, sehingga strategi multi pasar ini menjadi alternatif mengatasi permasalahan jika memilih pasar tunggal. Tetapi kembali lagi ini sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan
terbatas, pilihannya memang lebih ke pasar tunggal. Tapi kalau berhasil nanti dia akan berkembang, memilih strategi multi pasar ya. Memang salah satu kelebihan, ini semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Strategi multi pasar ini harapannya dia menyebar risikonya. Jika ada segmen pasar yang kurang berkembang, segmen pasar yang lain mungkin bisa menopang kinerja perusahaannya karena tadi tidak hanya fokus pada satu pasar tunggal. Ya contohnya mungkin dia bisa menjual produk yang berbeda dalam segmen pasar yang berbeda. Ya kalau di segmenting targeting positioning yang lalu dia menjual produknya t-shirt ya untuk kalangan remaja. Produk kemeja dia menjual untuk orang-orang yang dewasa. Ini berarti produk yang berbeda, segmen yang berbeda. Dan alternatif lain, perusahaan juga bisa menjual satu jenis produk kepada segmen pasar yang berbeda. Jualan t-shirt tidak hanya untuk remaja, tapi dia juga menjual untuk segmen pasar dewasa atau bahkan untuk anak-anak. Ya, t-shirt anak-anak, dewasa, dan remaja. Jadi semua segmen pasar. Itu multi pasar salah satu contohnya seperti itu ya. Oke, strategi pasar keseluruhan. Nah, ini semua pasar. Ya, ini khusus bisa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sumber daya yang cukup besar. Ya, strategi pasar keseluruhan, semua segmen dia coba layani. Semua katakanlah tadi, t-shirt untuk semua pasar dari anak-anak sampai dewasa dia layani. Terus kemeja dia juga punya pasar dari anak-anak, remaja, dewasa. Mungkin yang lain juga, produk yang lain. Jadi semua coverage dia berusaha mengcover secara keseluruhan pasar yang ada di garment katakanlah ini. Contoh yang lain yang lebih mudah mungkin kendaraan mobil ya. Kalau kita lihat Toyota itu dari semua segmen mereka coba layani mobil segmen dari remaja mungkin ya, sporty yang kecil-kecil yang murah hingga yang paling mahal ya, hingga yang kelas mewah dari yang paling murah dia punya variannya sehingga itu bisa dikatakan bahwa Toyota melakukan strategi pasar secara keseluruhan. Ya, mobil penumpang ada, mobil sport ada, mobil mewah ada, banyak lah ya, semuanya keseluruhan. Kalau ada yang khusus pasar kendaraan mewah saja, katakanlah Mercedes-Benz gitu, nah, itu segmen pasar tunggal atau mungkin multi ya. Jadi tergantung kita lihat dia melayani pasar yang mana. Oke, berikutnya terkait dengan strategi yang kedua, ini terkait dengan geografis pasar yang dipilih oleh perusahaan. Apakah dia akan memilih lokal, coverage-nya, geografisnya, regional, nasional, dan bahkan internasional. Kalau pasar lokal itu lebih kepada perusahaan yang ya ini kembali lagi, kalau perusahaan yang sumber dayanya kecil, mereka akan berusaha untuk awal ya, awal berusahanya dia lebih baik di lokal dulu ya, lingkungan terdekat, katakanlah paling terdekat mungkin ini ya contoh RT, rumah tangga, RT, RW, kelurahan yang paling dekat atau kecamatan dan bahkan daerah kota ya, kotanya dulu, lokal dulu ya. Ya ini karena kenapa? Biasanya kelebihan yang didapatkan atau mungkin syarat ya untuk melayani pasar lokal ini, perusahaan harus memiliki reputasi yang baik di daerah geografis tersebut. Intinya karena image atau nama baik yang ada di lokal yang paling dekat dengan kita itu ya memang menjadi modal utama keberhasilan
pemilihan strategi pasar lokal ini. Oke, dan ini saya kira regional, ini lebih luas lagi ya, mungkin Jawa Timur ya, mungkin coverage-nya lebih luas ya. Atau mungkin ada 3 provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mungkin coverage-nya. Ini lebih regional ya. Kalau nasional ya ini ya keseluruhan Indonesia, coverage produk atau jasa kita jual ke seluruh negara kita ya. Dan bahkan strategi pasar internasional. Nah, ini terkait dengan wilayah geografis yang sangat luas, yang meliputi beberapa negara. Jadi karena semakin maraknya beberapa kerjasama global, seperti AFTA, NAFTA dan sebagainya, perdagangan bebas, jadi menciptakan peluang besar untuk pasar internasional ini. Nah, kembali lagi untuk saat ini sangat memungkinkan sekali kita langsung pasar internasional ini karena kemudahan infrastruktur, komunikasi, teknologi dan pengiriman ya atau transportasi yang sangat berkembang saat ini, kita bisa melaksanakan strategi pasar internasional ini meskipun kita tidak harus memiliki perusahaan atau outlet di luar sana ya. Oke, berikutnya terkait dengan strategi memasuki pasar. Nah, ini strategi memasuki pasar ya. Kalau masuk pasar baca doa. Ya, maksudnya di sini kalau di strategi memasuki pasar ini ada pilihan memasuki pasar. Dalam hal ini dia menjadi orang yang pertama memproduksi atau menjual produk tersebut, atau orang yang belakangan yang akan meniru orang yang pertama atau perusahaan yang pertama memproduksi atau menjual produk tersebut. Ada 3 macam strategi memasuki pasar. First in strategy, pertama dia memasuki. Early entry strategy adalah orang yang awal memasuki pasar tersebut setelah orang pertama atau perusahaan pertama masuk. Dan yang terakhir adalah laggard market entry strategy, strategi memasuki pasar di belakangan gitu ya, setelah di tahap kedewasaan siklus hidup produknya. Ya. Jadi sudah tahap dewasa, udah mature, dia baru masuk. Ya, kalau first in strategy, ya, ini pertama kali dia masuk, menawarkan sebuah produk baru. Nah, ini tentunya pastinya syaratnya besar, syaratnya cukup tinggi, ya butuh resource yang besar karena apa yang mau dia masuk pertama dalam hal ini produk yang dia mau tawarkan itu produk yang baru pastinya atau jasa yang baru. Produk baru dari mana? Hasil research and development. Ya, biaya riset yang cukup besar yang sudah dikeluarkan, yang harus dikeluarkan untuk mengkreat sebuah produk. Terus mengedukasi pasar atau calon konsumen ini bisa dikatakan belum ada konsumennya. Bagaimana upaya perusahaan menciptakan sebuah pasar primer ya, pasar yang belum pernah ada sebelumnya ya. Dia menciptakan permintaan awal sebuah produk ini. Nah, ini juga cukup berat juga dalam usaha upaya mengedukasi, mempromosikan, biayanya cukup besar. Ya, jadi di first in strategy. Kelebihannya ya dalam strategi ini harapannya dia akan mudah diingat ya. Ada hasil riset Risk and Truth 94 itu menyatakan bahwa lebih baik menjadi yang pertama daripada menjadi yang lebih baik. Kenapa? Menurut saudara lebih baik menjadi yang pertama daripada menjadi yang lebih baik? Karena argumentasinya bahwa lebih mudah menjadi pertama masuk ke dalam ingatan daripada harus meyakinkan dahulu orang lain bahwa produk suatu perusahaan lebih baik daripada perusahaan lain atau produk lain. Nah, jadi agak susah nih.
daripada meyakinkan orang lain untuk produk kita ini lebih baik. Jadi harapannya kan yang pertama akan mudah lekat diingatan di benak konsumen. Mungkin sampai saat ini ada beberapa brand yang melekat di ingatan kita meskipun brand tersebut sudah tidak ada ya dalam kategori produk tersebut ya. Contohnya mungkin Aqua, Sanyo, Honda dan sebagainya. Itu kan salah satu brand yang sudah atau produk yang dia masuk pertama kali first in strategy sehingga mudah diingat. Coca-Cola dan yang lain-lainnya. Oke, early entry strategy. Early entry strategy ini adalah memasuki pasar setelah orang atau perusahaan yang pertama kali masuk, atau bahkan karena mungkin early entry strategy ini dia awalnya menginginkan masuk pertama kali juga, cuman keduluan pionir atau perusahaan yang first in strategy duluan ya, sehingga jadi early entry strategy. Tujuannya apa sih early entry strategy ini? Dia memang sengaja tujuannya adalah untuk mencegah agar pendatang pertama atau pelopor pionir tadi jangan sampai dapat menciptakan posisi yang kuat dalam pasar. Ya. Jadi kalau sudah masuk pertama, yang saya sampaikan tadi bahwa mudah diingat dan sebagainya, segera pesaing ini masuk untuk menandingi posisinya agar supaya tidak kuat di pasar yang dia masuk di awal ya persaingan. Dan ya ini kembali lagi juga membutuhkan resource yang cukup besar ya. Perlu strategi pemasaran yang superior meliputi positioning, produk, harga, promosi, distribusinya, ya ini harus bersaing. Dibutuhkan sumber daya yang besar karena ini juga melawan pesaing first in strategy yang tadinya dia sudah berusaha research and development produk dan bagaimana meng-create sebuah pasar barunya, pasar primer permintaan yang belum pernah ada, itu kan cukup besar biayanya. Kalau dia mau bersaing ya dia juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar atau resource yang cukup besar untuk menantang pemimpin pasar atau yang masuk first strategi memang cenderung menjadi market leader ya. Oke. Laggard market entry strategy. Laggard market entry strategy ini strategi memasuki pasar dalam tahap pertumbuhan akhir atau dalam tahap kedewasaan, mature. Intro, grow, mature. Masih ingat? Mature di puncak ya. Dalam produk life cycle, manfaat yang dapat diperoleh laggard atau pengekor ini, market entry. Dia masuk di akhir, di ekor ya. Sudah mature. Ada plusnya yang diharapkan atau manfaat yang diperoleh. Teknologinya sudah ada yang mutakhir, yang sudah dikembangkan oleh first in atau early entry strategy tadi. Yang telah disempurnakan sudah tersedia. Ada kemungkinan untuk mencapai skala ekonomis yang lebih besar karena dia nggak ngeluarin biaya riset. Ya, kalau dia memproduksi secara massal, teknologinya ada, dia yang ambil keuntungan. Itu plusnya. Berusaha menawarkan harga yang lebih murah. Ya, pastinya kalau skala ekonomis tercapai, dia akan menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing. Kembali lagi, ini kelebihannya. Kekurangannya, ya ini pastinya terkait dengan masa mature ya. Kalau di produk life cycle setelah mature itu cenderung ke decline. Masanya sangat singkat sekali. Tetapi jika ini ada dua jenis model laggard market entry strategi, ada dua model strategi sub-strategi yang bisa digunakan. Yang salah satunya dia berusaha tidak hanya meniru, tapi dia akan berusaha mengembangkan, menumbuhkan, grow kembali. Ya, tidak hanya mature, dia berusaha dalam jangka pendek, ya, dia akan berusaha mengembangkan kembali menjadi lebih panjang masanya. Ya.
Ada dua model, yang pertama imitator dan yang kedua initiator. Kalau imitator itu yang saya bilang, dia menjual produk tiruan, imitasi, me to product. Nah, ini seringkali menjadi ancaman market leader ya, dan melanggar hukum kadang-kadang. Tujuannya adalah untuk menjangkau bagian dari pasar yang tidak memiliki kesetiaan. Ya, jadi ada pasar yang memang tidak setia, meskipun brand produknya itu bagus, ya, ternyata ada bagian pasar yang tidak setia. Ini menjadi sasaran, ya, sehingga ada produk imitasi dan sebagainya yang dilakukan oleh laggard market entry strategi. Yang pertama yaitu imitator, ya, yang kurang bagus, banyak di merugikan perusahaan lain, dalam hal ini plagiat atau mencontoh produk brand yang sama, yang menyamakan gitu ya, imitasi produknya. Inilah yang mengambil keuntungan dalam jangka waktu yang cukup pendek ini. Dia juga berusaha hanya menyamakan, produknya sama, dia mengambil keuntungan semaksimal mungkin, tapi dalam waktu yang pendek. Berbeda dengan initiator. Kalau initiator, dia memasuki pasar dengan strategi pemasaran non-konvensional, atau initiator ini mempertanyakan kondisi status quo. Status quo ini dalam hal ini produk lawan saat ini yang sudah ada atau yang sudah dilakukan perusahaan first in atau early entry strategi itu apa sih kelemahannya? Ada sesuatu celah yang bisa diisi oleh perusahaan ini. Dia berusaha memikirkan sesuatu inovasi yang baru yang bisa menyempurnakan produk yang sudah ada. Ini peluang sukses bagi inisiator ini melalui inovasinya, sehingga dia tidak hanya berusaha mengambil keuntungan dalam jangka pendek di masa mature tadi yang rentan ke decline, tapi dia berusaha sebelum decline, dia berusaha mengembangkan kembali, mengintroduction, ya, menginovasi produk, sehingga ini berpeluang untuk berhasil menciptakan strategi pemasaran yang bagus, yang kreatif, sehingga dia tidak hanya sebagai pengekor aja, tapi lebih mengambil peluang yang lebih besar lagi dibandingkan yang imitator. Ya, dia mengkaji apa kelemahan yang ada saat ini sehingga dia bisa menambahkan sesuatu yang diinginkan oleh konsumen, dan masa dari produk life cycle-nya akan menjadi lebih panjang. Oke, berikutnya strategi yang ketiga, strategi komitmen pasar, ya. Apa strategi komitmen pasar ini? Komitmen perusahaan terhadap pasar yang ada, ya. Yang pertama adalah strong commitment strategi, ya. Average commitment strategi dan light commitment strategi. Strong commitment strategi ini komitmen perusahaan yang cukup kuat, ya, strong, ya. Ini karena pasar yang sangat menguntungkan, sehingga dia berusaha kategori produk dan pasar yang masih sangat menguntungkan ini kan diperebutkan oleh para pesaing, ya, sehingga dia melakukan komitmen yang sangat kuat untuk berupaya semaksimal mungkin mempertahankan pasar tersebut karena cukup menguntungkan bagi perusahaan, ya, sehingga dia berusaha semaksimal mungkin mempertahankan pasar yang ada itu dengan cara apa? Dia lebih agresif dengan melaksanakan strategi masing-masing aspek, yaitu produknya dia bikin yang paling berkualitas, paling canggih mungkin, harganya paling bersaing, lebih murah, ya, bukan bersaing, lebih bersaing, ya, kalau murah identik negatif. Promosi, ya, promosinya juga dia gencar, ya, dan distribusinya dia memudahkan bagaimana upayanya mempermudah
barang atau produk atau jasa yang dia punya sampai dengan mudah sekali di tangan konsumennya. Oke, average commitment strategy. Nah, ini rata-rata lah ya dilakukan bila ada perubahan lingkungan, dia baru berupaya merubah marketing mix-nya karena tidak melihat begitu pasarnya begitu penting dan mungkin selama ini masih aman ya terkait dari pesaing. Oke. Ini lebih ke average, dan yang light commitment strategi itu memiliki komitmen kecil terhadap pasar tersebut karena hal ini dikarenakan pasar yang bersangkutan bersifat stagnan, potensinya terbatas, telah dimasuki dan dipenuhi banyak perusahaan atau karena faktor yang lain. Dalam kondisi perusahaan perlu berusaha mempertahankan status quo tanpa ada peningkatan pertumbuhan, laba atau pangsa pasar. Jadi ya jaga nama baik aja, cuman dalam hal ini dia berusaha minim sekali dalam mempertahankan pasar ini karena yaitu peningkatan pertumbuhannya kurang bagus, laba atau pangsa pasarnya yang kurang baik ya. Dan potensinya terbatas jika dikembangkan lebih jauh ya. Lack commitment strategi. Oke, itu strategi komitmen pasar. Yang terakhir adalah market dilution strategi. Strategi ini karena dianggap suatu pasar adalah yang kurang menguntungkan, dan ini bagaimana strategi menghapus pasar ya, dalam ini mengurangi aktivitas pemasaran ya. Yang pertama adalah strategi di marketing. Nah, strategi di marketing ini strategi perusahaan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi minat pelanggan. Pada umumnya, sekelompok kelas pelanggan tertentu mencari produk yang dihasilkan perusahaan secara temporer maupun permanen. Ya, jadi secara temporer karena barangnya tidak ada, gitu ya, kita ya berusaha mengurangi minat para pelanggan. Mengurangi minat para pelanggan dengan cara apa? Mengurangi aktivitas promosi, iklan dan sebagainya, agar supaya pelanggan tidak membeli produk kita karena keterbatasan, ya, karena temporer atau bahkan permanen nggak ada produk kita ya. Oke, biasanya contoh lain biasanya kendaraan itu seringkali inden ya karena produknya tidak ada, sehingga dia menawarkan dengan cara inden, dan promosinya juga dikurangi karena sudah cukup banyak. Dan hotel, jadi contoh yang lain, hotel itu kan pada saat masa rame-rame liburan itu akan penuh. Nah, jika pada saat konsumen datang, pelanggan datang, dia akan menyampaikan berusaha memuaskan. Bagaimana caranya? Ya, dia alternatif lainnya dia akan menawarkan kepada rekanannya. Kalau dia punya rekanan hotel jaringan, nggak apa-apa. Kalau jaringan bukan jaringan dia, hotel pesaing mungkin bahkan kita bisa menawarkan, itu potensinya dia akan tidak akan kembali ke produk kita karena dia merasa terlayani dengan baik di perusahaan yang kita tawarkan. Ini ancaman juga ya di lain hari. Tapi karena kembali lagi untuk nama baik perusahaan, ya kita harus tidak boleh menolak terus tidak ada solusi dari kita. Kalau sudah nggak ada, ya sudah, bukan urusan kita. Kita biasanya perusahaan menawarkan. Mungkin saya hubungi jaringan kami ya kalau nggak ada. Kalau yang lain pesaing bahkan dihubungi, ini ada konsumen, nah itu salah satu strategi di marketing ya.
mengurangi daya tariknya, sebenarnya dengan cara mengurangi iklan, promosi dan sebagainya. Oke. Yang kedua adalah pruning of marginal market strategy. Strategi apa ini ya? Memangkas sesuatu pasar yang kurang menarik, ya, pruning. Contohnya begini. Secara ada berbagai macam produk yang ditawarkan oleh perusahaan, mungkin dalam hal ini kategori di buku ya, penerbit buku itu kan ada berbagai macam jenis buku ya, mungkin teologi, komputer, ekonomi, filsafat, dan yang lain-lain gitu ya. Dari tema-tema buku tersebut, tema buku yang mana yang kurang diminati oleh pasar? Ya. Katakanlah ilmu filsafat gitu ya, yang filsafat tadi kurang diminati. Sehingga jika perusahaan yang menerapkan strategi pruning of marginal market ini, dia menetapkan pasar buku filsafat akan ditinggalkan, sehingga dia berkonsentrasi pada penerbitan buku-buku yang lebih menarik, lebih banyak pasar menyukainya. Contohnya komputer, ekonomi, yang lain itu. Ini juga terkait dengan key market strategy. Kalau kita samakan, kalau yang pruning tadi ngedrop yang kurang menguntungkan, kalau key market strategy sebaliknya dia akan lebih fokus kepada segmen pasar kunci. Segmen pasar kuncinya dia fokus melayani, katakanlah kalau tadi sama, katakanlah komputer itu key market strateginya dia akan fokus pada pasar yang membeli produk buku komputer tersebut. Dia akan fokus, dia akan melayani semaksimal mungkin produk price promotionnya, bauran pemasarannya didesain sebaik mungkin untuk mendapatkan melayani dengan baik pasar tersebut. Contoh lain key market strategy itu katakanlah segmen pasar kunci dari sepeda motor. Nah, itu kan kalau kita lihat sepeda motor yang pakai siapa? Key market strateginya kayaknya, segmen pasar kuncinya adalah remaja. Ya. Sehingga kita fokuskan produk yang akan kita bikin untuk key market itu semaksimal mungkin fokusnya di sana. Ya. Karena remaja, produknya harus sesuai dengan keinginan remaja, bukan orang tuanya lagi, ya, atau anak-anaknya lagi, ya. Karena remaja, ini segmen pasarnya remaja, yang menentukan keputusannya adalah remaja. Remaja sukanya seperti apa, produknya kita sesuaikan, produk desain, atribut dan sebagainya. Price-nya bagaimana? Apakah price ini terkait dengan kemampuan bayar seorang remaja atau tidak? Demikian, ternyata remaja mereka tidak bisa membeli sendiri, tetap menggunakan dana dari orang tuanya pastinya. Ya, ternyata tidak masalah nih dana meskipun mahal, yang beli tetap orang tuanya mungkin. Oke, harganya mungkin tidak perlu kita sesuaikan dengan kantong remaja. And then place and promotionnya demikian pula. Ya, place-nya seperti apa, promosinya seperti apa. Promosinya menggunakan sosial media yang banyak diminati atau dijangkau oleh segmen pasar remaja tadi. Terus bentuk konten yang ada di dalam promosi tersebut juga kita kaitkan dengan key market segmen pasar kita, ya, yaitu key market strategy. Dan yang terakhir adalah harvesting strategy. Harvesting strategy ini kadangkala perusahaan bisa saja sengaja memutuskan membiarkan pangsa pasarnya turun. Kondisi ini terutama dihadapi bila produk telah mencapai titik jenuh.
tidak mature lagi ya, ini mature tapi sudah jenuh nih, hampir turun, decline ya. Nah, ini kalau sudah seperti itu, jika dukungan terus-menerus diberikan oleh perusahaan untuk mempertahankan pangsa pasar tersebut, tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Ya, mungkin penghasilan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan jika kita mengeluarkan biaya promosi, perbaikan desain produk, ternyata implikasinya sepertinya tidak akan berdampak banyak terhadap finansial ya, dalam hal ini laba yang dihasilkan. Nah, itu dia akan memang sengaja melakukan strategi harvesting, memanen ya. Strategi memanen ini dengan cara apa? Diperoleh dalam perusahaan biasa mengupayakan laba jangka pendek. Biasanya dia menjual aja produk itu, tapi tidak mempromosikan karena menghemat biaya promosi atau iklan, atau bahkan dia menaikkan harga gitu. Nah, ini ekstrim juga nih. Kok iso Pak menaikkan harga? Ya, karena dia tujuannya untuk memaksimalkan laba dalam jangka waktu pendek sebelum produk itu tenggelam. Ya karena preferensinya atau selera konsumen diprediksi akan tenggelam, tidak ada peminatnya. Contohnya mungkin dulu mobile phone ya, saudara tahu, ada nggak nih yang pakai tombol sampai saat ini? Nggak ada loh. Masih ada sih, cuman kan sedikit. Ya, dan itu preferensinya kan nampaknya ini tahun depan atau dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, karena teknologinya sudah baru, produsen-produsen yang lain pada produksi produk baru yang lebih canggih, nah ini diprediksikan tidak akan diminati, selera konsumen sudah berubah, mereka lebih suka yang tidak ada apa istilahnya pencetan tone ya. Nah, itu kan sudah diprediksikan. Gimana caranya? Ya bisa menaikkan harga tadi ya, karena dia memaksimalkan. Nah, ini aneh, harusnya diobral. Ya, ini tergantung karena dia dalam jangka waktu yang pendek itu dalam 6 bulan, kalau bisa dia dengan harga yang mahal dapat untung yang besar. Ya, intinya dia harvesting, memanen sebelum barang itu atau produk itu tidak laku. Ya, menurunkan kualitas ekstrim lagi. Kualitasnya yang tadinya grade A dia turunkan jadi grade C. Ya ini kembali lagi tujuannya dia mencari keuntungan dalam jangka waktu yang cukup pendek yang sudah diprediksikan produk itu tidak akan diminati kembali karena kategorinya sudah ada perkembangan teknologi yang baru yang diminati oleh banyak konsumen. Ya. Oke, saya kira itu strategi pasar yang bisa saya jelaskan. Semoga tetap diberikan kesehatan, tetap semangat belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.